Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Eka Mauludin Aprilianto dengan NIM 23552021017 dan saya sendiri Akila Nailatur Rahma Elilwa dengan NIM 23552021016. Di sini kita akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss. Nah, apa itu sistem persamaan linier? Dalam kumpulan persamaan, SPL adalah kumpulan persamaan variabel-variabelnya hanya berpangkat 1. Kemudian, dalam bentuk umumnya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Ini menunjukkan hubungan linier antar variabel. Setiap persamaan linier dapat digambarkan. Kemudian dalam representasi matriks, SPL dapat direpresentasikan sebagai matriks augmented dalam kurung A tak B. Ini menyederhanakan perhitungan. Contoh 2x plus 3y sama dengan 7 dan 4x min y sama dengan 1. Kemudian pengantar metode eliminasi Gauss. Tujuan utama eliminasi Gauss adalah mengubah matriks augmented ini menjadi bentuk eselon baris yang lebih sederhana. Proses ini sistematis melalui operasi baris elementer atau biasa disebut dengan OB. OB sangat penting untuk transformasi ini. Metode ini mempermudah penyelesaian SPL. Ini dilakukan melalui substitusi mundur. Eliminasi Gauss ditemukan oleh matematikawan terkenal yakni Carl Friedrich Gauss. Nah, ini langkah-langkah eliminasi Gauss. Yang pertama yaitu matriks augmented. Ubah sistem persamaan linier menjadi matriks augmented. Ini adalah representasi awal. Nah, bentuk dari matriks augmented itu seperti ini. A, B, A1, B1, C1, D1. Ini untuk baris 1. Terus A2, B2, C2 dan D2 ini untuk baris 2 dan A3 dan seterusnya ini adalah baris ketiga. Yang kedua, yakni eliminasi maju. Lakukan operasi baris elementer atau OB untuk nolkan elemen di bawah diagonal utama. Ini disebut eliminasi maju. Operasi meliputi pertukaran baris, perkalian baris, dan penambahan baris. Kemudian yang ketiga, yakni bentuk eselon. Pastikan matriks berada dalam bentuk eselon baris. Ini adalah bentuk yang diinginkan. Nah, bentuk eselon baris itu seperti ini. Di bawah terbentuk segitiga dan isinya 0 semua, sedangkan di tengah ini 1 semua, dan atas bentuk segitiga ini juga harus 0. Kemudian yang keempat yakni substitusi mundur. Selesaikan SPL dengan substitusi mundur. Mulai dari baris terakhir matriks ini akan memberikan solusi akhirnya. Nah, contoh soal. Misal kita punya sistem persamaan linier. Nah, ini untuk soal persamaan liniernya. Nah, kita ubah dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi seperti ini. Untuk penyelesaiannya, karena kita ingin mengubah angka 2 di atas ini menjadi 1. Nah, jadi R1 ini untuk baris 1, R2 ini untuk baris 2, dan R3 ini untuk baris ketiga. Untuk yang pertama, karena kita ingin mengubah 2 ini menjadi 1, kita untuk baris 1 kita kali 1/2. Jadinya 1,5, 0,5 dan 0,5. Terus kan di sini kita akan merubah ini menjadi 0, ini tetap 1 harusnya, terus ini juga harus 0. Nah, kita R2 ini karena kita ingin merubah ini menjadi 0,
R2 dikurangi 4. Nah, R2 ini 4 ini dikurangi 4, 0 dikali R1. R1 nya 1. Jadi dia tetap 0. Karena apapun yang dikalikan 0 maka hasilnya akan 0. Dan seterusnya. Untuk R3 di sini kita juga akan mengubah menjadi 3. Jadi R3 dikurangi 3 dikali R1. R3 dikurangi 3 sama dengan 0, dan dikali 1 hasilnya tetap 0. Seperti yang saya bilang tadi, apapun yang dikali 0 hasilnya akan 0. Nah, dari sini hasilnya ini 1, 0, 0. Nah, ini juga udah berubah, yang awalnya seperti ini jadi ini. Terus kita akan merubah negatif 5 ini menjadi angka 1. Jadi R2 ini dibagi negatif 5. Karena ini sama-sama positif, sama-sama negatif, hasilnya jadi positif di angka 1. Seperti itu. Kemudian dari sini kita mau ubah 1,5 ini menjadi 0. Di sini ada R1 dikurangi 1,5 dikali R2. Karena R1 nya adalah 1,5 dikurangi 1,5 sama dengan 0 dikali R2 nya yaitu 1. Jadi dia 0. Terus untuk R3 ini kita juga ubah menjadi 0. Pakai ini, R3 ditambah 2,5 dikali 2 R2. Ini R2 nya. Kemudian di sini kita akan merubah ini 3,5 menjadi 1. Jadi R3 ini dibagi 3,5, hasilnya 1. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dari sini kita lanjutkan ke sini. Ini ya, yang tadi ini sudah 1, 0,8 negatif 0,7. Nah, di sini kita akan mengubah negatif 0,7 dengan 0,8 menjadi angka 0. Di sini untuk R1 yang negatif 0,7 ditambah 0,7 dikali R3. R3 nya adalah 1. Ibarat di sini kita punya hutang 0,7 terus dibayar 0,7, hasilnya 0. Begitu, terus dikali 1 tetap 0. Untuk R2 ya ini 0,8 dikurangi 0,8 dikali R3 yaitu 1, hasilnya 0. Seperti ini. Karena di sini untuk nilai Z sudah diketahui ya, ini 15/7. Maka kita akan mencari untuk nilai X dan Y. Nah, di sini langkah pertama kita akan mencari nilai untuk Y, nilai akhir untuk Y. Baris 2 yaitu Y ditambah 0,8 dan Z dikali Z sama dengan 0,8. Karena Z nya udah diketahui, jadi kita tinggal memasukkan. Nah, di sini 12/7 ini dari 0,8 dikali 15/7. Untuk 8/10 ini adalah bentuk pecahan dari 0,8. Bentuk pecahan dari 0,8. Kemudian untuk 4/5 ini adalah 4/5 ini 8/10 yang disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuan terbesar mereka, yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyamakan penyebut. Y ditambah 12/7, 12/7 dari sini, 28/35 dari 4/5. 28/5 ini karena agar penyebutnya mereka sama,
kita akan menyamakan penyebut dalam kelipatan persekutuan dari angka 5 dan 7, yaitu 35. Agar 4/5 ini memiliki penyebut 35, maupun untuk itu pembilang maupun penyebut dikalikan 7. 4 dikali 7 28, dan 5 dikali 7 sama dengan 35. Kemudian ini 28 dikali 5 dari sini, 60/35 itu dari 12/7. Kenapa kok bisa jadi negatif 60/35? Karena penyebutnya harus sama dan di sini adalah 7, maka kita akan mengubah 12/7 agar memiliki penyebut 35. Kita perlu mengalihkan baik pembilang atau penyebut dengan 5. Jadi 12 dikali 5 60, 7 dikali 5 35. Negatif 32/35 itu dari jumlah dari 28/35, negatif 60/35. Jadi nilainya adalah jadi hasil nilai Y yaitu negatif 32/35. Kemudian ini ada sedikit typo, harusnya di sini langkah 2, di sini tetap langkah 1. Ini juga harusnya X, tapi di sini Y. Nah, kita akan mencari X. Baris pertama, X min negatif 0,7 kalikan Z sama dengan negatif 0,7. Karena Z tadi sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja. Nah, ini 10,5/7 udah hasil dari negatif 0,7 dikali 15/7. Jadi hasilnya seperti ini tetap. Terus 10/5 dibagi 7 menghasilkan negatif 1,5, dan di sini tetap. Terus negatif 0,7 ini dari sini, 1,5 ini dari negatif 1,5 karena dipindah ruas, jadi dia menjadi positif. Dan negatif 0,7 ditambah 1,5 hasilnya 0,8. 0,8 kalau dipecahkan menjadi 4/5. Maka nilai akhir dari semua, untuk X 4/5, Y sama dengan negatif 32/35, dan Z 15/7. Dan untuk MATLAB nanti akan diterangkan oleh Eka. Baik, di sini saya akan menyelesaikan kode MATLAB dengan penyelesaian sistem persamaan linear. Misalkan di sini saya punya sistem persamaan 2x plus 3y plus z sama dengan 1, 4x plus y min 2z sama dengan min 2, 3x plus 2y plus 3z sama dengan 7. Baik, saya akan menjelaskan. Dan yang pertama ini ada kayak tanda persen. Ini adalah sebuah komentar MATLAB ya. MATLAB akan mengabaikan baris ini saat kode dijalankan. Komentar ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau catatan bagi orang yang membaca kode agar lebih dipahami. Jika kita tidak menggunakan persen ini, maka kode kita akan error karena akan dibaca oleh MATLAB. Kemudian langsung saja, langkah yang pertama akan mendefinisikan matriks konfisuyen A dan vektor hasil B. A sama dengan 23, 2, 3, 1, titik koma, 1 min 2, titik koma, 3, 2, 3, tutup kurung, titik koma. Maksudnya adalah ini akan mendefinisikan sebuah matriks yang diberi nama A. A adalah matriks koefisien yang berisi angka-angka penggali dari variabel X, Y, dan Z. Nah, tanda kurung ini digunakan untuk membuat matriks
Angka dipisahkan dengan spasi atau koma untuk membuat kolom dalam satu baris. Ini 2 spasi 3 plus 1 itu untuk membuat baris. Misal ini adalah 231, ini adalah baris yang pertama. Dan tanda titik koma itu digunakan untuk pindah ke baris berikutnya. Kemudian ada yang B sama dengan 1 titik koma min 2 titik koma 7 tutup kurung titik koma. Ini untuk mendefinisikan sebuah vektor kolom yang diberi nama B. B adalah vektor hasil yang berisi angka di sisi kanan tanda sama dengan dari setiap persamaan. Kemudian ada langkah yang kedua untuk menemukan variabel X. Variabel X akan berisi X, Y, Z. X sama dengan A/B titik koma. Maksudnya ini adalah sistem persamaan AX sama dengan B untuk mencari X. X adalah sebuah vektor yang akan berisi solusi untuk X, Y, dan Z. Operator atau flash ini berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Kemudian ada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga akan menampilkan hasil hasil penyelesaian. Disp ini adalah singkatan dari display, digunakan untuk menampilkan teks atau nilai variabel di layar command window. Di sini kita akan menampilkan teks hasil penyelesaian. Contoh MATLAB-nya seperti ini. Fungsi fprint ini untuk menampilkan teks dengan format tertentu, dan ini X sama dengan %f/n. Ini untuk string format ya, penanda tempat untuk angka desimal atau float, dan /n adalah karakter untuk membuat barisan baru. X tanda kurung 1 ini maksudnya untuk mengakses elemen pertama dari vektor solusi X yang merupakan nilai dari X. Jadi baris pertama akan mencetak X diikuti oleh nilai X dalam bentuk desimal. Hal yang sama berlaku untuk X2 nilai Y dan X3 nilai Z. Kemudian untuk membandingkan hasil manual, tapi di sini hampir sama seperti yang di atas. Ini adalah singkatan dari display. Dan kemudian tanda ini untuk mencetak baris kosong, dan baris berikutnya mencetak judul untuk hasil dalam bentuk pecahan. Kemudian disp_X ini untuk menampilkan isi dari vektor X solusi X dan Z dalam format pecahan sehingga mudah dibandingkan dengan hasil perhitungan manual Anda. Dan jika sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Misal kita run. Nah, ini hasil penyelesaiannya 4/5 min 32/35 15/7. Nah, selanjutnya kita lanjutkan keuntungan. Metode eliminasi Gauss memiliki banyak keuntungan. Antara lain yaitu keterlaksanaan, dapat diterapkan untuk sistem dengan jumlah variabel lebih banyak. Kemudian tingkat komputasi, yaitu efisien komputasi relatif lebih murah dalam kaitan dengan operasi elementer. Kemudian dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam bentuk matriks yang kecil maupun besar. Kemudian keterbatasan. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan. Contohnya dalam kondisi di mana matriks mendekati sikular atau memiliki determinan sangat kecil, kesalahan root-of bisa jadi masalah serius. Penggunaan penjelasan numerik yang cermat diperlukan dalam kaitan ini. Kesimpulan,
Metode eliminasi Gauss adalah alat yang kuat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, baik dalam matematika teori maupun aplikasi praktis dalam berbagai bidang, dari analisis teknik hingga ekonomi dan statistika. Gauss telah memberikan kita sebuah warisan metode yang bertahan lama dalam ilmu pengetahuan, memahami prinsip dasar dan penerapannya dalam konteks nyata adalah kunci bagi siapapun yang ingin menguasai aljabar linear dan penerapannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.